Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, mempersiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah setiap ungkapan hati kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, aku tak pernah sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lelah, bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sayang
hidupku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Oh Tuhan, Kau layak disembah. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu melimpah. Kau layak disembah, ditinggikan. Terima kasih Bapa, Kau luar biasa. Kau layak dipuji, disembah. Terima kasih Yesus, hadirat-Mu Bapa melingkupi kami. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, kasih-Mu Bapa melimpah di hidup kami. Kau layak diagungkan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Apabila kami mengenang, kami mengingat kembali perbuatan-Mu yang ajaib di sepanjang hidup kami, sungguh kami bersuka cita Tuhan. Sungguh hati kami ingin bersorak-sorai bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami rindu merenungkan firman-Mu. Sebelum kami memulai hari ini, kami ingin mengawali hari kami dengan firman Tuhan. Roh Kudus, berikan kami hikmat, bukakan mata pikiran dan hati kami, dan biar kami bukan hanya mendengar firman, tetapi menghidupi firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Shalom HCC Families dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Luwuk, yang ada di Palu, yang ada di pulau manapun saudara berada. HCC Online, Shalom, dan Tuhan memberkati saudara. Saya percaya kalau kita masih hidup hari ini, berarti masih ada pengharapan. Katakan amin, haleluya. Mari tetap bersuka cita saudara, karena hati yang gembira, hati yang bersuka cita adalah obat yang manjur. Puji Tuhan, saat ini saya ingin share tentang kecaplah dan lihatlah. Jika saudara tahu ada lagunya yang berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu lagu yang sungguh luar biasa, tetapi punya makna yang sangat dalam. Yang saat ini saya mau share kepada saudara, mengapa ini sangat penting untuk kita bisa reimagine semua kebaikan Tuhan di bulan ini. Dan reimagine adalah hal yang penting untuk kita bisa level up. There is no future without history. Kita butuh reimagine untuk kita bisa melangkah ke depan, untuk kita bisa level up di tahun ini. Nah, saudara, dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ingin saudara tetap bersuka cita karena masa depan sungguh ada dan harapan saudara tidak akan hilang. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah mengingkar janji. Oleh karena itu tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat ke-8 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, saya adalah seorang pecinta kopi. Saya sangat suka kopi. Saya suka minum kopi. Dan saya tahu bagaimana cara menikmati kopi. Sebagian orang minum kopi hanya sebagai rutinitas atau hanya sekedar untuk memenuhi kafein di dalam tubuh mereka untuk bisa menjalani hari, bekerja dengan produktif. Tetapi bagi saya bukan hanya mencari kafein, tetapi saya ingin menikmati rasa kopi itu sendiri. Bagi seorang penikmat kopi, kami punya cara yang berbeda untuk menikmati kopi.
Nah, bagi orang pada biasanya minum kopi, mereka hanya langsung minum, meneguk kopi itu dan sudah. Tetapi bagi seorang pecinta kopi, saya suka menemukan setiap detail rasa yang terkandung dalam kopi saya. Makanya saya sangat jarang mencampur kopi saya dengan susu atau gula atau krim atau coklat atau apapun itu. Karena saya ingin menemukan kenikmatan asli dari biji kopi itu sendiri. Rasa original dari biji kopi. Jadi ada kopi Robusta, ada Arabica, ada kopi dari Batak, kopi dari Bali, kopi dari Aceh. Ada banyak sumber kopi yang memiliki karakter rasa kopi yang berbeda-beda. Nah, untuk menikmatinya saya bukan hanya serp langsung minum aja gitu, tapi saya mengecapnya terlebih dahulu. Saya mengaduknya sambil menghirup aroma kopinya. Kemudian saya menyeruput kopi perlahan. Kemudian saya menikmati dan menemukan karakter rasa dari kopi yang saya minum. Maka kemudian saya menemukan kenikmatannya. Bagi saya mungkin kopi, tetapi mungkin bagi saudara ada yang pecinta kue atau cake, atau pecinta coklat, atau pecinta teh, atau mungkin pecinta kuliner lainnya. Nah, untuk menikmati makanan atau minuman, kita tidak cukup hanya sekedar minum atau sekedar makan. Tetapi kita perlu untuk fokus, untuk konsentrasi, mengecap dan menikmatinya. Saudara setuju? Nah, ada orang yang kalau makan selalu terburu-buru. Akhirnya dia lupa untuk menikmati makanannya. Tetapi ada pecinta kuliner yang ketika makan dia sangat perlahan dan dia menikmatinya dengan sangat enjoy. Dan kita jadi ngiler kalau lihat mereka makan. Mari saudara, begitupun dengan kebaikan Tuhan, kita perlu untuk kecaplah dan lihatlah. Nah, seringkali karena setiap hari kita menerima kebaikan Tuhan, setiap hari kita menerima berkat Tuhan, akhirnya berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan yang harusnya luar biasa mulai menjadi yang namanya familiar. Nah, ini berbahaya saudara. Familiar adalah hal yang kita anggap biasa karena kita mengalaminya atau melihatnya atau menerimanya setiap hari. Sehingga tidak lagi kita kecap. Sehingga tidak lagi kita lihat dengan seksama. Dan akhirnya kita melewatkan keindahan dan kenikmatannya. Mungkin setiap pagi kita bangun dengan tubuh yang sehat. Kita bisa bernafas lega, kita berdiri, berjalan, bahkan kita mampu melompat, bahkan berlari. Itu adalah berkat yang luar biasa. Ada sebagian orang yang tidak mengalaminya. Tetapi kita mengalaminya setiap hari dan mungkin itu mulai menjadi familiar. Sehingga hal familiar lupa untuk kita syukuri. Kita hari ini bisa bangun dan melihat keluarga kita. Kita anggap itu biasa. Bahkan kadang kita malas karena mungkin anggota keluarga kita sering ngomel-ngomel. Tetapi ketika bertemu dengan orang yang tidak punya keluarga, hal yang kita miliki sangat berharga atau sangat luar biasa. Hal yang menjadi familiar itu berbahaya saudara. Membuat kita lupa untuk mensyukurinya. Membuat kita lupa menganggap bahwa ini adalah spesial dari Tuhan. Mari saudara kita ambil waktu sejenak. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang kita alami, yang kita terima di sepanjang tahun, di sepanjang hidup kita. Mari kita reimagine kembali, ingat kembali kebaikan Tuhan. Mari kecaplah dan lihatlah setiap kebaikan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita terima dan kita alami, tapi mari kita fokus, konsentrasi untuk menemukan setiap keindahan dan kenikmatan dari berkat Tuhan yang kita alami setiap hari. Mari ambil waktu jeda sejenak, berhenti sejenak, dan kita pikirkan, kita renungkan. Maka dengan itu saya percaya saudara akan melihat betapa dahsyat dan betapa luar biasanya kebaikan Tuhan. Saya berdoa biar mulai hari ini saudara menjadi pribadi yang lebih mampu menikmati setiap kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan. Sehingga setiap hari saudara menjalani hari dengan penuh ucapan syukur. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Untuk setiap hal yang hebat, untuk setiap hal yang besar, bahkan untuk setiap hal yang kecil, untuk setiap hal yang familiar, untuk setiap hal yang rutin yang Engkau berikan, yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami setiap hari. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersuka cita karena kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, biar lewat firman ini setiap kami menjadi pribadi yang penuh ucapan syukur dan kami bisa reimagine kembali, merenungkan dan mengingat kembali betapa dahsyat perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh.
Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.